Hai, saya Diar. Pada kali ini saya akan membahas tentang earbuds yang jarang banget saya temuin dan menurut saya itu unik. Yaitu dari produknya Huawei, namanya Huawei FreeLace Pro. Kayak gini, FreeLace Pro ini bukan TWS karena TWS itu udah nggak ada kabelnya. Kalau ini masih ada kabelnya dan mungkin ini bisa dijadiin neckband earbuds kali ya, soalnya bisa disanggah ke leher. Kemudian ada beberapa fitur yang saya suka dari earbuds ini, yaitu, Huawei FreeLace Pro ini udah pakai dynamic driver 14 milimeter. Jadi suara yang dihasilin tuh jadi lebih keras gitu loh. Kemudian, Huawei FreeLace Pro ini punya active noise cancelling dan transparency mode. Saya nggak bisa jelasin, secara detail, kalau mau tahu apa itu, secara singkatnya active noise cancelling itu, meredam suara yang dari luar, bising kayak suara kendaraan atau orang ngobrol. Sedangkan transparency mode itu, memasukkan suara bising tadi itu ke dalam bersamaan dengan musik yang lagi kita setel. Jadi, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dicek di video jagat review yang ini kali ya, ini. Untuk pilihan warnanya ada 3, yaitu graphite black, spruce green, dan down white. Kebetulan yang saya punya ini adalah graphite black. Lalu FreeLace Pro ini punya rating IP55 di mana, FreeLace Pro ini udah tahan air walaupun cuma air hujan atau keberatan air lainnya. Kan nggak mungkin kan, kita pakai FreeLace Pro ini buat berenang, ya ngapain gitu. Terus, desainnya udah, ya standar lah ya, desainnya standar buat neckband earbuds. Lalu, earbuds-nya ini nggak terlalu berat, jadi pas dipakai itu, kuping nggak terlalu, gimana ya, mungkin dibilang pegel nggak mungkin bisa dibilang pegel. Jadi, ya earbuds-nya itu nggak berat, jadi kuping, pas pakai earbuds ini nggak pegel. Kemudian Huawei FreeLace Pro ini udah bisa nyambung ke AI Live, di mana di situ bisa disetting-setting kayak nyalain mode transparency mode, nyalain mode noise cancelling, atau ngecek baterai dari Huawei FreeLace Pro ini. Kemudian untuk ngecasnya ini beda beda banget dengan apa namanya, earbuds yang lain, karena, earbuds yang lain itu ngecasnya pakai USB Type C atau USB yang biasa. Tapi kalau ini ngecasnya pakai USB Type C female karena konektor dari earbuds ke earbuds-nya pakai USB Type C ini. Ini, tipe male. Kemudian untuk kapasitas baterainya ini mmm, cukup besar ya, di angka sekitaran 150 mAh, di mana untuk pemakaian sehari-hari ini, aman lah, untuk dipakai. Kemudian di sisi kanan earbuds ada, 4 tombol. Yang pertama tombol power, kemudian ada tombol, play atau pause, kemudian ada tombol volume untuk naikin volume atau turunin volume. Kemudian di bagian earbuds-nya ini udah dilengkapi dengan magnet, biar nempel sama earbuds yang sebelahnya. Dan buat kalau lagi dicas, magnetnya bisa berfungsi sebagai, ya magnet untuk biar nempel, biar earbuds sebelahnya itu nggak hilang gitu. Kemudian, earbuds yang kiri ini bisa dijadiin tombol buat, nyalain mode transparency atau mode noise cancelling, atau matiin kedua mode tersebut. Untuk kualitas suara dari FreeLace Pro ini bisa dibilang, lebih bagus dibandingkan dengan TWS yang saya punya dulu. Kemudian, bisa dilihat respon frekuensinya, dari grafik, perbandingan antara reference headphone dengan FreeLace Pro ini. Bisa dilihat bahwa, perbedaannya tidak begitu jauh. Jadi, suara yang dikeluarkan dari Huawei FreeLace Pro ini, cukup jernih. Lalu, mode noise cancellingnya juga, cukup bagus. Saya, masih bisa dengar musik dengan jelas tanpa ada suara dari luar.
Lalu untuk mode transparansinya saya masih bisa denger, teman saya ngomong apa walaupun saya masih dengerin musik. Jadi, transparansinya juga bagus. Untuk pemakaian sehari-hari ini nyaman, nyaman banget, cocok lah untuk orang yang sering keluar atau, diem di rumah aja. Jadi apakah Huawei Freelance Pro ini recommended? Mungkin untuk orang yang sering kehilangan TWS atau orang yang bosan dengan model TWS, mungkin ini recommended, boleh dicoba. Tapi kalau kalian lebih suka yang nggak ada kabelnya, mendingan ambil TWS aja. Lalu, untuk harga aslinya ini di angka 1,2 juta. Tapi banyak kok reseller yang ngejual dengan harga rendah, kayak 400 ribuan. Tapi kalau kalian ambil yang harga rendah, konsekuensinya adalah nggak dapat garansi, box, atau charger. Saya charger, nggak ada jadi saya ngecasnya di HP. Eee, Mungkin itu saja review singkatnya dari Huawei Virtualize Pro. Saya Diar, sampai jumpa di video berikutnya.